Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudariku, saudaraku dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita, menjaga kita dalam ketaatan, dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita yang menuntun seluruh sifat dan sikap berkehidupan kita kepada segala kebaikan yang diridhai oleh Allah sampai kita berpulang kepadanya. Teman-teman dimanapun berada, dalam rangka menjalani kehidupan itu dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya banyak beragam tantangan yang kita hadapi, tidak mudah untuk dilalui, dan seringkali membelokkan kita semua dari jalur-jalur kebaikan itu menuju hal-hal yang tidak positif. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih yang sangat mendalam, dengan perhatian yang begitu luas menjangkau seluruh hamba-Nya, Rahman dan Rahimnya, memberikan kita kesempatan yang tiada terbatas untuk kembali mengoreksi keadaan diri kita, mengevaluasi diri, meninggalkan segala jenis yang dilarang, yang mengakibatkan pada kerendahan harkat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ajal menjelang tentunya, sampai nafas berada di tenggorokan, semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmat-Nya demi mengampuni kita sebagai hamba-Nya. Demikian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, surah ke-39, Az-Zumar di ayat ke-53 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh hamba-hambaku, duhai seluruh hambaku yang terkadang ia melakukan dosa-dosa yang begitu melampaui batas, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, yang kadang-kadang tidak berbilang. Bila engkau terfikir untuk kembali menjadi lebih baik, ada kilatan di hatimu untuk berubah, maka jangan pernah engkau menyimpulkan putusnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau kerjakan itu. Maka jangan pernah engkau berputus asa untuk mengharapkan, memohon rahmat Allah, kasih Allah yang begitu dalam. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berpeluang mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Teman-teman, demikianlah sifat kasih Allah ditampilkan dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar memberikan harapan kita untuk kembali pada jalan kebaikan, tapi betul-betul menuntun kita menuju jalan perubahan yang lebih mulia. Dari sekian waktu yang kita lalui, ada hari-hari, waktu-waktu yang memang secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan waktu-waktu itu untuk menyentuh hati kita, agar kembali merenungkan, mengevaluasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Di antara sekian waktu itu, ada yang dikenal dengan bulan-bulan terhormat, bulan-bulan hurum. Ada 4 bulan dimaksud, dan keempatnya disatukan dalam informasi secara umum di Quran surah ke-9 ayat 36. At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi yang mengiringi kehidupan itu
ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. 4 bulan yang menjaga kehormatan kita untuk mengevaluasi diri agar senantiasa menjaga seluruh bagian tubuh kita supaya tidak bertindak berperilaku yang menyimpang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dicipta untuk melihat yang baik. Ketika melihat yang tidak baik, itu penyimpangan. Lisan dicipta untuk berkata yang baik. Ketika bertutur yang tidak baik, itu penyimpangan. Demikian sampai ke tangan hingga ke ujung kaki. Maka khususnya di 4 bulan ini ada ketentuan agama yang lurus. Ada ketentuan syariat yang benar, yang menyentuh kedalaman kolbu kita untuk mengevaluasi. Apakah memang selamanya akan menjadi tidak baik, sementara Allah memberi kesempatan pada kita sebelum wafat untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Maka 4 ini dijelaskan oleh Nabi. Thalathah mutawaliyat, 3 bulan itu perangkai berurutan. Yaitu bulan ke-11, Dzulqa'dah, bulan ke-12, Dzulhijjah, dan bulan yang pertama, Al-Muharram. Lalu baru yang keempat adalah Rajab Mudhar, bulan yang ke-7 itu. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan ke-6, Jumadal Akhirah, dengan bulan Sya'ban, bulan ke-8. Sekarang kita berada dalam rangkaian bulan terhormat itu, bulan Al-Muharram, yang mengawali penanggalan di tahun Hijriyah, tahun untuk komitmen berubah pada yang lebih baik, ditandai dengan Al-Muharram, waktunya berusaha mengevaluasi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan kita untuk bertekad meninggalkan yang dilarang itu bisa kita tempuh dengan menunaikan ibadah puasa. Karena di antara hikmah puasa itu adalah upaya untuk melatih diri kita agar mampu mengendalikan nafsu, sumber yang senantiasa dieksplorasi dan dieksploitasi oleh setan untuk berbuat tindakan-tindakan menyimpang. Dengan puasa kita berusaha kendalikan. Dengan puasa kita berusaha arahkan pada hal yang lebih baik. Di antara penanggalan di bulan Al-Muharram itu ada hari-hari tertentu yang ditekankan sunnahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya informasi yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang tersambung sanadnya bahkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi mulia Sayyidah Aisyah, ibunda kita insan beriman. Beliau menyampaikan informasi yang tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak informasi ini pun dikuatkan diantaranya oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat tiba di Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah melihat orang-orang Yahudi menunaikan puasa. Lalu beliau mengkonfirmasi puasa apa yang dikerjakan. Mereka mengatakan ini adalah puasa yang ditunaikan sebagai bentuk syukur atas terbebasnya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memberikan komentar, wa ana ahaqqu bi Musa, dan saya lebih berhak dengan Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi menunaikan puasa dan meminta kepada sahabatnya, umatnya untuk menunaikan puasa. Itulah di hari ke-10 bulan Al-Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Ternyata di tanggal 10 Al-Muharram ini, menurut penelusuran beberapa ahli sejarah, para ulama juga menemukan satu informasi bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi, ketika menerima dari Allah satu kalimat evaluasi, kalimat tobat, kalimat yang dibimbingkan untuk anak cucunya kembali pada jalan yang benar, itu pun terjadi pada 10 Al-Muharram. Kalimat yang sangat viral, bahkan dicantumkan dalam satu firman Allah di Quran surah Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ternyata ada juga yang menelusuri informasi bahwa kapal besarnya, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendarat pasca musibah besar, banjir besar itu terjadinya di 10 Al-Muharram. Peristiwa-peristiwa penting yang menandai perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, mengevaluasi dari keburukan menjadi awal kebaikan.
Fir'aun buruk, ditenggelamkan, muncul baiknya tuntunan Musa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah izin sebagai petunjuk kepada anak cucunya untuk berubah dari salah menjadi baik. Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan kondisi umatnya yang tidak baik menjadi baik. Terjadinya 10 Al-Muharram. Jadi ada nilai evaluatif di dalamnya. Ada nilai muhasabah, koreksi di dalamnya. Untuk itulah ketika menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini, bahkan Nabi pernah berkomentar. Yang komentar Nabi ini, sabda beliau ini didokumentasikan dan diteruskan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, yang kelak disampaikan juga ke kita dan didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, saat Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa di 10 Al-Muharram itu, puasa Asyura itu, anni ahtasibu 'ala Allah, aku berharap di antara pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffir as-sanah allati qablahu, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud setahun berlalu itu adalah dosa-dosa kecil. Malam takunil kabair, sepanjang bukan yang besar, yang diiringi dengan taubat. Maksudnya, saat menunaikan puasa itu, maka yang kecil-kecil otomatis diampuni. Bila bertobat dalam menunaikan puasa itu, yang besar pun digugurkan. Jadi, puasa ini begitu bernilai. Puasa ini, walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditaubati. Untuk itu, teman-teman, esok hari, bagi yang menilai bahwa hari Ahad yang telah lalu adalah tanggal 1, maka esok hari, hari Selasa, sudah masuk 10 Al-Muharram. Bagi yang menetapkan Seninnya tanggal 1, maka besoknya 9. Ya, ada yang kemudian memulai dari 9 Tasu'anya, yang mengambil isyarat Nabi bahwa karena Yahudi banyak mengklaim itu harinya, Nabi memberikan pelajaran, kita mulai dari 9-nya. Kalaupun aku hidup, mulai dari 9-nya supaya menyelisihi Yahudi. Atau ulama berpendapat, kalaupun tidak dapat 9-nya, 10-nya yang diutamakan, lantas 11-nya diprioritaskan. Ada juga yang memberikan tafsiran, al-hukmu yaduru ma'illati, hukum itu membersamai sebabnya. Bila sudah Yahudinya juga abai, tidak ada lagi kebanggaan, bahkan penunaian dengan itu, maka fokus kepada tanggal 10, itu yang lebih utama. Sunnah nabinya bisa ditunaikan dengan menunaikan puasa, tapi esensi puasa itu terletak pada muhasabahnya, evaluasi dirinya. Di poin terbesarnya, sudah tiba waktunya bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri, merenungkan jalan hidup, dan memilih jalan yang benar sebagai bekal kembali yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memohon kepada kita semua dan juga untuk saling mendoakan sekaligus mengevaluasi diri kami, untuk kita semuanya letak kebaikan bukan pada tingginya ilmu, tingginya jabatan, banyaknya harta, tapi letak kebaikan pada bersihnya hati yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang baik. Bukan hanya ibadah ritualnya, tapi juga ada muamalahnya, ada akhlaknya. Tauhid, bukti kebenarannya ada pada ibadah. Ibadah, bukti kebenarannya ada pada akhlak. Akhlak disertakan pada muamalah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tauhid la ilaha illallah adalah ibadah kepada Allah. Di antara jenisnya, salat. Wa aqimis salata li dzikri. Fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhlak. Kapan diterapkan? Dalam konteks muamalah, pergaulan kehidupan kita. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah, ibadah, dan akhlak pada praktek muamalah kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu saling mendukung, mendoakan, dan mengingatkan dalam kebaikan, meninggalkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan. Semoga negara kita dilindungi, disatukan, dijauhkan dari perpecahan, ditanamkan rasa saling mencintai dalam diri kita yang mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.